menjelek-jelekkan orang ya, seperti Gus Miftah ini, kalau tidak kena karmanya. Lihat saja, dalam keadaan sehat walafiat dia berceramah, tiba-tiba muntah darah. Ada apa ini dibalik semua? Ya, kalau menurut saya sih, ketika dia mengatakan Gus Samsudin langsung muntah darah, banyak yang mengatakan itu karma dari Gus Samsudin yang melakukan. Tapi kalau menurut saya sih itu tidak. Karena begini, saya tahu orang Gus Samsudin baik. Tidak mungkin melakukan itu. Walaupun dia memiliki ilmu kesaktian ya, tapi dia tidak sekeji itu melakukannya. Tapi mungkin saja Tuhan yang memberikan karma atau atas perbuatannya. Ya, saya rasa seperti itu. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Kulo niku sampai memutuskan mau berhenti ngaji, Pak. Mbah Yai Samsudin disebut sopo sing dhuwur panggung kae jenenge Samsudin. Cinta ditolak Samsudin bertindak. Wah. Samsudin Surabaya, dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kali ini adalah seorang ustadz ataupun kiai yang bernama Gus Miftah. Nah, dimana kali ini Gus Miftah ya sedang ceramah ya, yaitu ceramah mengatakan Gus Samsudin ya, menjelek-jelekkan Gus Samsudin, yaitu kena karma. Jadi saya turut prihatin ya, seorang ustadz ya mengatakan Gus Samsudin menjelek-jelekkan ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak baik ya. Saya turut prihatin sekali terhadap Gus Miftah, keadaannya yang saat ini muntah darah ketika ceramah. Ketika itu setelah usai mengatakan Gus Samsudin ya, namun terjadi muntah darah. Nah, saya sangat khawatir sekali ya, seorang penceramah menjelek-jelekkan orang ya, naudzubillah min dzalik ya. Sebaiknya Gus Miftah ini mengajak orang untuk berbuat baik, bukan kita untuk menjelek-jelekkan. Walaupun dia tidak mengatakan Gus Samsudin Blitar, tapi dia mengatakan Gus Samsudin yang lain. Tapi ujung-ujungnya Gus Miftah ini mengatakan di Gus Samsudin juga, akhirnya seperti itu. Jadi di sini saya sangat khawatir sekali melihat keadaan Gus Miftah ya. Ya, mudah-mudahan di sini saya akan mau melihat keadaan Gus Miftah dulu ya, bagaimana keadaannya, karena di sini kalau saya lihat sangat prihatin sekali begitu ya. Sebentar saya akan mau lihat dulu keadaan Gus Miftah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sayang sekali terhadap Gus Miftah ya. Di sini saya hanya bisa mendoakan ya. Karena kalau saya lihat ya, Gus Miftah ini adalah kena karma ya. Karma dari ucapan-ucapan beliau ya. Sebaiknya seorang penceramah ini mengajarkan orang yang baik ya. Menuntun orang, membina orang ke jalan yang benar. Bukan kita ini sebagai penceramah menjelek-jelekkan orang, itu sangat tidak baik. Menjelekkan orang lain, menghina, menghujat, apa artinya sebagai ustadz ya, Gus Miftah ini? Itu yang saya sayangkan. Di sini saya lihat tadi ya, Gus Miftah sempat muntah darah. Konon kabarnya setelah usai makan minum air kelapa muda. Mustahil gara-gara minum air kelapa muda
orang bisa muntah darah? Ya, tidak masuk akal. Kalau saya lihat kondisi Gus Miftah ini masih dalam keadaan sehat walafiat ketika waktu ceramah. Tapi kenapa tiba-tiba kok bisa Gus Miftah ini muntah darah? Nah, seorang ustadz, seorang kiai, ya, inilah akibatnya menjelek-jelekkan seseorang, ya, apalagi Gus Samsudin. Memang sih kalau saya lihat Gus Samsudin ini orangnya sabar, tidak mau membalas. Ya, mungkin saja Tuhan yang membalas atas perbuatannya. Itu mungkin bisa terjadi. Tapi sungguh disayangkan perbuatan Gus Miftah ini, ya. Menjelekkan orang, ya, di depan publik, ya. Padahal Gus Samsudin ini adalah, kalau saya lihat, orang baik. Jadi kita di sini menilai seseorang, janganlah dari sampulnya saja. Kita tidak tahu di padepokan sana apakah dia memberi seorang anak yatim, menolong janda-janda yang miskin. Itu kita tidak tahu. Nah, jadi janganlah kita pandang membuat mentang-mentang dia membuat konten video settingan, ya, berkedok agama, dan bilang seperti si pesulap merah, ya. Nah, jangan kita pandang sisinya itu. Ya, mereka pun tahu, netizen pun tahu, ya, itu semua adalah sebuah hiburan. Namun hasil uang dari YouTube ini mungkin sebagian besar dimanfaatkan untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Tidak semua yang orang-orang yang memiliki padepokan itu adalah uang hasil jeripaya dari konten YouTube-nya adalah dimakan sendiri. Contoh dari Mamas Karyo, ya. Mamas Karyo adalah seorang YouTuber juga. Beliau adalah termasuk orang yang terkenal juga. Namun penghasilan dia cukup lumayan. Itu tidak semua dimakan dia sendiri. Sebagian, ya, dia selalu memberi santunan kepada anak yatim. Apakah seperti pesulap merah ini tahu, ya? Apakah ini matanya bisa melihat, bisa melek, ya? Jangan kita memandang orang sisi buruknya. Jadi kita memandang orang, ya, janganlah kita lihat sampulnya saja. Nah, satu hal lagi, ya, janganlah kita suka menjelek-jelekkan orang, ya, seperti Gus Miftah ini. Kalau tidak kena karmanya, lihat saja, dalam keadaan sehat walafiat dia berceramah, tiba-tiba muntah darah. Ada apa ini dibalik semua, ya? Kalau menurut saya sih, ketika dia mengatakan Gus Samsudin langsung muntah darah, banyak yang mengatakan itu karma dari Gus Samsudin yang melakukan. Tapi kalau menurut saya sih itu tidak. Karena begini, saya tahu orang Gus Samsudin baik, tidak mungkin melakukan itu. Walaupun dia memiliki ilmu kesaktian, ya, tapi dia tidak sekeji itu melakukannya. Tapi mungkin saja Tuhan yang memberikan karma atau atas perbuatannya. Ya, saya rasa seperti itu. Tapi di sini, walaupun Gus Miftah ini menjelek-jelekkan orang, tapi di sini saya turut prihatin juga, ya, bagaimana yang namanya sesama Muslim ini kita wajib saling tolong menolong, saling memberi saran, ya, kalau memang itu salah, walaupun ustadz, walaupun kiai, ya, di sini kita wajib saling memberi saran atau memberi arahan lah, seperti itu, ya, bahwasanya perkataan-perkataan yang kita bilang Gus Samsudin itu menjelek-jelekkan Gus Samsudin itu tidak baik, ya. Jadi sebaiknya kalau kita penceramah seperti Gus Miftah ini, ajarlah umat Islam ini bagaimana, ya, menjadi orang yang akhlak yang baik, tingkah laku yang baik. Jangan kita memberi contoh menghujat orang. Nah, ini kan suatu kesalahan besar, ya, terhadap Gus Miftah, ya. Seorang penceramah tapi beliau mengatakan Gus Samsudin menjelek-jelekkan. Nah, apa artinya kita sebagai penceramah? Nah, ini sangat disayangkan sekali. Tapi ini mungkin karena hari sudah petang, mau maghrib, ya, mungkin Bailo saya sudahi dulu. Tapi di sini saya melihat keadaan Gus Miftah ini semakin parah begitu, ya. Tapi insya Allah nanti saya akan membantunya. Saya ritualkan dan saya mohon doa kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Mudah-mudahan
Gus Miftah ini cepat sembuh ya, dan mudah-mudahan beliau cepat sadar atas perbuatannya. Ya oke lah buat teman-teman ya, karena ini pun sudah mau maghrib ya, Mbak Ilo saya sudahi dulu, sebentar lagi akan azan maghrib, jadi Mbak Ilo saya sudahi dulu. Cukup di sini dulu, karena mungkin netizen ya, ini suatu pelajaran bagi kita. Janganlah kita suka menjelek-jelekan orang lain seperti itu ya. Oke teman-teman, buat sahabat-sahabat, mudah-mudahan itu semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, sifat-sifat seperti itu. Jadi oke teman-teman ya, saya setelah nanti mungkin malam ya mengadakan ritual untuk Gus Miftah ya, untuk ritual penyembuhannya ya. Oke teman-teman, saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.